Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abgraila Cuaji Vitala dengan NIM 0101 1382 328207 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Pengaruh Lonjakan Harga Emas terhadap Konsumsi Keuangan Rumah Tangga dan Nilai Tukar Internasional. Saat ini, perekonomian global sedang menghadapi berbagai tekanan dan kesejahteraan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya inflasi di berbagai negara, kebijakan suku bunga yang ketat, serta adanya konflik geopolitik yang berdampak pada stabilitas perekonomian dunia. Dalam kondisi seperti ini, para pelaku pasar, baik investor besar maupun masyarakat umum, cenderung mencari instrumen investasi yang lebih aman untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Salah satu instrumen yang paling banyak dipilih adalah emas. Emas dikenal sebagai safe haven, yaitu aset yang cenderung stabil, bahkan meningkat saat kondisi ekonomi tidak menurun. Dimulai pada tahun 2025 hingga 2026, perekonomian global dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Berbagai faktor menjadi pemicunya, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik antar negara, perubahan kebijakan suku bunga di negara-negara maju, hingga tekanan inflasi yang masih belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan global dan meningkatkan kekhawatiran pada pelaku ekonomi sendiri. Dalam situasi seperti ini, investor global tidak tinggal diam. Mereka mulai menyesuaikan strategi investasi untuk menghadapi risiko yang semakin besar. Untuk perubahan perilaku investor sendiri itu ketika pasar mengalami volatilitas tinggi, investor itu cenderung menghindari aset berisiko seperti saham atau mata uang negara berkembang. Sebagai gantinya, mereka mencari instrumen yang lebih aman dan stabil. Pergeseran preferensi ini merupakan respon rasional terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti, dan tujuannya juga itu menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus oleh fluktuasi pasar. Salah satu instrumen yang paling banyak dipilih adalah emas. Emas telah lama dikenal sebagai aset safe haven atau aset lindung nilai dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Emas memiliki karakteristik yang unik, yaitu cenderung mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya. Berbeda dengan aset lain yang nilainya bisa turun drastis, emas justru sering menjadi tempat pelindung bagi investor. Selain itu juga, emas tidak terkait langsung dengan kebijakan moneter suatu negara, sehingga relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Inilah alasan mengapa permintaan emas meningkat secara signifikan di pasar internasional selama periode ketidakpastian ini. Selanjutnya, terdapat dampak terhadap harga emas sendiri, itu peningkatan permintaan tersebut secara langsung berdampak pada kenaikan harga emas. Ketika semakin banyak investor membeli emas, harga akan terdorong naik. Fenomena ini sering terlihat dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, dampak terhadap nilai tukarnya sendiri itu bisa seperti kenaikan permintaan emas juga berpengaruh terhadap dinamika nilai tukar global. Dalam kondisi ketidakpastian, selain emas, dolar Amerika Serikat juga cenderung menguat. Hal ini terjadi karena dolar memiliki status sebagai mata uang utama dunia dan dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman. Dan juga ketika investor global memindahkan dananya ke aset berbasis dolar, permintaan terhadap dolar itu juga meningkat. Akibatnya nilai dolar menguat dibandingkan mata uang lainnya. Dan dampaknya juga terhadap negara berkembang itu bisa seperti kondisi ini tuh memberikan tekanan yang cukup besar bagi negara berkembang. Arus modal global yang keluar dari negara berkembang menunjukkan aset seperti emas, dolar menyebabkan mata uang negara berkembang
mengalami pelemahan. Salah satu contohnya adalah rupiah. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpastian global tidak hanya berdampak pada satu sektor saja, tetapi memiliki efek berantai yang luas, seperti perubahan perilaku investor, kenaikan harga emas, penguatan dolar, hingga pelemahan mata uang negara berkembang, dan merupakan bagian dari satu siklus yang saling berkaitan. Oke, selanjutnya ke data analisis dari grafik saya sendiri ini yang saya dapat. Data menunjukkan bahwa periode 2005 sampai 2026 itu menjadi titik penting dalam perubahan perilaku ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro. Jika melihat grafik permintaan emas global, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada sektor investasi. Sementara permintaan perhiasan justru mengalami penurunan hingga 18%. Ini menunjukkan adanya pergeseran pada pola konsumsi rumah tangga. Data ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat mulai mengalihkan pengeluaran dari konsumsi non-esensi ke investasi emas. Dalam grafik pengeluaran rumah tangga, tren konsumsi seperti makan di luar, hiburan, dan belanja impulsif mengalami penurunan. Sebaliknya, alokasi dana untuk aset seperti emas batangan dan koin meningkat. Fenomena ini mencerminkan strategi rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, di mana fokus utama bukan lagi pada konsumsi jangka pendek, melainkan pelindungan nilai kekayaannya sendiri. Berdasarkan data pada harga emas di Indonesia mengalami lonjakan tajam dari sekitar 1,7 juta per gram pada akhir 2025 menjadi 2,9 juta per gram pada awal 2026. Secara global, harga emas juga diproyeksi mencapai hingga $6.000 US per ons. Pada grafik harga terlihat tren naik konsisten yang mencerminkan tingginya permintaan akibat ketidakstabilan global seperti konflik geopolitik dan kebijakan moneter yang longgar. Selanjutnya, analisis untuk nilai tukar internasional sendiri. Jika dibandingkan dengan grafik nilai tukar, terhadap terdapat hubungan yang menarik. Ketika harga emas meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar US cenderung melemah, bahkan mendekati 16.000 per dolar. Hal ini menunjukkan adanya arus modal keluar dari negara berkembang menuju aset safe haven seperti emas dan dolar. Dalam grafik modal sendiri itu terlihat adanya peningkatan investasi pada aset global yang berdampak pada tekanan terhadap uang domestik. Untuk analisis hubungan timbal baliknya sendiri itu, jika dianalisis lebih dalam menggunakan pendekatan jangka panjang, terlihat bahwa hubungan antara harga emas dan nilai tukar internasional bersifat dua arah. Grafik menunjukkan bahwa pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga emas domestik, sementara kenaikan harga emas sendiri juga dapat memengaruhi kestabilitasan nilai tukar melalui perilaku investor. Jadi kesimpulan dari grafiknya sendiri itu menegaskan bahwa lonjakan harga emas tidak hanya berdampak pada suatu sektor, tetapi juga menciptakan efek berantai yang memengaruhi konsumsi rumah tangga dan stabilitas nilai tukar secara global. Sekian pemaparan dari analisis saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.